Awalnya teman sih yang kena awalnya, jadi kita kayak ada Kebacok. Heeh. Terus Nggak sengaja kena di perut sebelah kanan dia. terus Lumayan lah 15 Mati? jahit. Enggak, Hidup? sampai itu apa ya? Dari sini ke sini sih. Hampir kebuka juga ininya. kupingnya mau kamu iris atau gimana nih? Kena celurit yang sampai 1 m apa tuh? 1 meter. Yang segede bagong begitu. Iya yang begini nih. Itu lu yang bawa, lu yang ngebacok. Pakai tangan kiri. Lu gila kali ya? Jadi kamu ngebacok dia Nggak itu dapat perut, saya dapetin dapet kupingnya. kuping, iya. Jadi kamu ngebacok kupingnya itu masih karena membalas dendam yang teman kamu itu. Terus kupingnya putus nggak? Lu sop nggak? Putus sih itu mah. Lu jadiin apa? Sop kuping. Nggak tahu, melayang di jalan jatuh. Iya. Halo, ketemu lagi bersama aku Kristi di One on One. Halo guys, sudah lama nggak ketemu. Kali ini pembahasan kita ini cukup menarik ya kan, tentang berantem-berantem. Tawuran ya? Iya, tahu. Di mana? Di daerah Bogor, Jalan Baru. Nah, tapi sebelumnya aku mau tahu dong, nama kamu siapa? Nama ini ya, nama panggilan. Emang ada nama trennya? Ada juga, biasanya Di- kalau di apa ya, kita di waktu di SMP itu namanya dipanggilnya Badot. Saya namanya Kampleng. Kampleng. Iya, dipanggil Kampleng. Ada nama asli sih, cuman nama Lu panggilan. sering dikamplengin ya? Saya karena kurus gini, Kak. Umur kamu berapa? Umur sekarang 22. Kamu ikut tawuran itu sejak kapan? Dari umur 14 sih. Itu motivasinya apa? Apa ya, dendam ya, lebih ke dendam dulu Sama tuh. siapa? Dulu kan ada temen tuh, kayak kita lagi nongkrong terus kayak nggak ada salah apa-apa, tiba-tiba kan dari arah kanan sama di kiri tuh rame kerumunan anak muda gitu kan. Kita yang duduk di depan itu kan cuman kayak ngopi-ngopi ngerokok gitu, terus tapi kayak mau di saat posisi kayak gitu kan mau kabur salah, mau pihak sini salah, akhirnya ya udah beraniin diri aja sih maksudnya. Itu yang gerombolan itu tuh antar sekolah atau antar sekolah yang mau nyerang sekolahan kamu atau bukan? Atau memang lagi ada orang tawuran terus kamu kejepit di tengah-tengah itu? kayak Iya, gitu? ada orang tawuran posisinya waktu itu. Oh. Kita di tengah-tengah kan bingung juga ya maksudnya. Jadi dari situ awalnya kamu mulai ikut tawuran Dari selanjutnya. situnya. Kalau awal ikut tawuran sih ke tuntutan dari masuk sekolahnya, Kak. Kalau saya Emang ada ya pelajaran Iya. tambahan ya untuk tawuran? ajakan dari senior-senior kawan yang suka di dunia itu. Terus kamu Tapi saya juga ini sih ada keinginan kalau mau masuk lulus SMP masuk sekolah yang lumayan namanya ada di gaya-gaya tawuran gitulah, skena-skena tawuran gitu. Oh, jadi kamu itu memang udah terobsesi nanti kalau gua ada lulus SMP, gua harus masuk sekolah yang ada tawuran-tawurannya Iya, ada gitu. keinginan Jadi di ada situ. ada maksudnya ada nama kerennya, nama bekennya, kenakalan bekennya Iya, gitu. Kak. Ada motivasi lain apa? Selain keinginan yang tadi biar keren. Iya, salah satunya itu jadi kayak keren waktu zaman tawuran itu kan masih excited banget lah. Ketemu teman rumah, kayak lu sekolah di sini ya, tawuran lu kok serem banget. Dia juga dengan sekolahannya masing-masing, saling cerita lah, saling sharing gimana sih dalam tawuran itu. Terus awal mulanya tawuran itu yang bener-bener kamu ngikut nih, kamu terjun langsung nih, kamu tawuran tuh, bukan kalau yang tadi kan kamu kayak kejepit. Ini nih yang pertama kali bener-bener, ya deh gue ini tawuran gue perdana deh gitu deh. Waktu itu awalnya teman sih yang kena awalnya, jadi kita kayak ada Kebacok. Heeh. Terus Nggak sengaja kena di perut sebelah kanan dia. terus Lumayan lah 15 Mati? jahit. Enggak, Hidup? sampai itu apa ya, dari sini ke sini sih hampir kebuka juga ininya. Akhirnya dari situ pertama tuh kita tahu teman kita di jalan dia pulang berdua tuh. Kita tahu besokannya kita balikin. jadi ngelihat teman digituin, jadi rasa solidaritas kalian gitu Iya. inilah ya terpacu untuk balas dendam. Mm-mm. Terus waktunya tawuran itu pas abis sekolah malam atau kapan aja kalian mau Rata-rata- ngebales tuh langsung datang gitu, nyerang mereka gitu. Rata-rata biasanya ketemu pulang sekolah sih itu. Ketemu langsung hajar aja di situ pokoknya mah.
rame-rame. Itu kamu ada strategi apa nggak sih sama teman-teman kamu nih? Oh nih kamu mau nyerang ini nih, kita harus bikin strategi kayak gini. Biar nggak kalah, biar nggak ada teman-teman yang mati gitu. Enggak sih, kayak kita lebih lihat ke sikon aja sih maksudnya. Paling kalau strategi keinian doang Kak, kayak pengumpulan barang-barangnya, senjata tajam yang kita gunain apaan aja. Kayak mau bentuk, kan macam-macam ya, kayak ada Parang gear, gitu ya. parang, senjata tajam, peralatan motor, besi. Paling itu sama salah satunya lagi kayak ngambil jalur tawuran kita di mana. Jadi kita kayak berusahanya itu nyari tempatnya yang kita familiar di lokasi itunya dah, biar larinya enak. Kayak Pengalaman tawuran kamu yang paling mengerikan tuh apa? Yang mengerikan ada sih Kak. Apa tuh? Kayak saya pernah dipukulin sama warga waktu diusir gitu, jadi kena apesnya kali ya. Lu tawuran apa nyolong rumah orang sih? Jadi ketahuan gitu, mau pas mau lari kayak ya Nggak berhasil lari, nggak berhasil lolos, lah. jadi lu digebukin sama warga. Iya, warga situ juga lumayan Oh. pengamanannya. Itu paling tuh yang saya ngerasa malu juga sih. Tawuran kenanya sama Warga. pukulan warga. Kalau waktu itu kuping orang ya. Kuping. Lu apain? Gimana ya, posisi emosi juga sih. Terus? Akhirnya nggak tahu nih tangan kiri nih Kenapa? Kamu ada bekas bacokan? di tangan kanan. Ah, Waktu itu juga kena, jadi sempet kayak nangkis. Berasanya pas pulang dalam. Oh, Ini kebal lu ya? bukan. Maksudnya apa ya? Jaketnya basah kan, maksudnya di Oh, jalan ternyata tuh. basah darah. Basah darah, itu semua jaket STM tuh udah basah semua. Terus yang tadi kata kamu kuping itu awalnya mulainya kenapa? Kuping gimana ya, kayak nggak seini aja sih maksudnya. Kupingnya mau kamu iris atau gimana nih? Kena celurit yang sampai 1 M apa tuh, 1 meter. Yang segede bagong begitu. Iya yang begini nih. Itu lu yang bawa, lu yang ngebacok. Pakai tangan kiri. Lu gila kali ya? Maksudnya kan karena temen juga sih Gede posisinya, banget. maksudnya. Itu dapat dari mana? Barang begitu dapat dari mana? Nggak mungkin kan dijual kan nggak mungkin kan? Enggak, dari temen. Temen lu apa pedagang? Enggak, dia bikin usaha bekas yang buat dia di Bapaknya ini tukang keris apa gimana sih? buat ini rumput sih paling. Kan kalau itu ada macam-macam sih Kak, ada yang beli berdasarkan nyari bareng-bareng di mana, ada pasarnya juga kan ya kayak gitu, cuman pasar gelap lah. Ada juga yang bikin, kita nyari-nyari besi terus dibikin. Kalau zaman dulunya kan ada kayak ditaruh di rel untuk besi yang bulat jadi tajam. Ya pokoknya akal-akalan gitu deh, minum budget. Yang penting bisa jadi ini Nah, kan alat satunya buat juga tawuran. tertarikannya kayak misal kalau kita tawuran, kita menang, dia kalah, barang senjata tajamnya dia Mereka? ketinggalan ya kita ambil. Itu ada kebanggaan juga sih di situ. Refleks aja waktu itu ada di belakang dia tuh, saya ambil langsung maju, habis tuh orangnya langsung. Karena ada dendam tersendiri juga, maksudnya apa ya, teman yang kena nih di sini nih, kayak wah itu udah sohib banget sih maksudnya. Ya, jadi kamu ngebacok dia Nggak itu dapat perut, saya dapetin dapet kupingnya. kuping, iya. Jadi kamu ngebacok kupingnya itu masih karena membalas dendam yang teman kamu itu. Terus kupingnya putus nggak? Lu sop nggak? Putus sih itu mah. Lu jadiin apa? Sop kuping. Nggak tahu, melayang di jalan jatuh. Iya. Jatuhnya pokoknya hilang langsung. Serius itu? Wah, kalau korban berat juga nih, nggak apa-apa Kak cerita Kak. Gak apa-apa, cerita aja. Asal jangan telanjang lu di mari. Lu cerita buka-bukaan nggak apa-apa, asal baju lu jangan dibuka ya, Nek. Nggak berani Kak, dingin juga ya. Paling ini sih Kak. Tenang, kalem, jangan grogi. Kalau tadi kayak saya pernah makan korban atau enggak ya, pertanyaannya kayaknya Iya, pernah sampai ada mati sih. nggak gitu loh? Enggak, alhamdulillah nggak sampai mati sih. Saya pernah ngebacok paha dari lawan saya itu. Paha atas, paha bawah. Paha atas, paha kanan. Jadi saya bacok gitu, paling ya luka goresan gitu sih, nggak sampai putus dan lain-lain. Paling itu sih satu. Ya luka goresan lu orang kan beda, berapa jahitan ya Waduh, kan? gue nggak tahu deh dia nanganinnya. Yakin. Langsung Kak, waktu itu ada polisi ya di daerah Pondok Rajek tuh kan. Pondok Rajek itu mana sih? Di Pondok Rajek tuh di apa ya masuknya ya? Cibinong ya? Daerah Bogor dong ya? Iya, daerah Bogor. Bojong. Jadi refleksnya tuh karena denger sirine polisi, Terus?
langsung cabut sih motor. Ketangkep nggak tuh? Enggak, lari Jadi aja kabur pokoknya. lari. Terus Ada, yang korbannya digeletak di situ. ya udah darah udah di jalan semua. Tapi masih bisa diselamatin orang Masih. dianya. Pernah ada yang mati nggak? Dari Ada. setelah sekian kamu tawuran itu ada yang mati nggak? Ada satu waktu itu, siapa ya namanya, lupa saya, almarhum. Ada pokoknya kena sama saya juga. Terus kalau korbannya mati gitu ya, itu dibiarin aja. Udah kalian kabur gitu. Oh waktu itu mah apa ya, dari Enggak, kalau kalian berhasil tawuran gitu kan, terus ngebunuh lawan kalian itu kan ada yang mati tuh. Iya. Itu perasaannya apa sih? Puas atau kayak gimana? Atau ngerasa ini gue hebat nih, gue udah habis bunuh orang nih. nyeselnya belakangan sih, maksudnya kayak ringan banget gitu tangan nih. Maksudnya kayak udah nyeselnya belakangan. Tapi kalau mungkin karena pas lagi kejadian kan emosi ya. Namanya anak muda dulu kan. Emang pernah muda ya? Pernah dong maksudnya. Namanya anak muda kan, terus udah kebawa emosi, ya udah apa juga jadi. Terus kalau udah ngelihat lawan mati gitu ya, ada rasa nanti di keluarganya gimana gitu ya. Dan andai kan itu terjadi sama gue gitu, keluarga gue gitu yang digituin, pernah nggak ada rasa gimana gitu? Atau ngerasa berdosa lah? Iya sempat ada rasa, kan waktu itu juga langsung abis kena itu anaknya, saya juga yang bantu makamin maksudnya. Masih ada? Ternyata yang saya bacok itu deket juga sama saya. Kamu psikopat ya? Enggak dong. Kamu psikopat ya? Abis bunuh orang dia bayar loh, dibantuin, dikuburin loh sama dia loh. Kalau di antara tukang ngubur itu, yang ikut ngubur itu ada yang membunuh anaknya gitu? Orang tuanya nggak tahu sih. Nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Sama sekali nggak tahu. Bisa begitu ya? Pokoknya gimana ya? Sebenarnya sedih juga, maksudnya kita mau cerita juga salah. Habisnya punya dendam pribadi juga ya kan, serba salah. Lebih ke salah atau lebih ketakut kalau orang tuanya nih tahu nih gue bakal dilaporin ke polisi gitu? Lebih kemana? Takut sih ada sih. Takut ya. Lebih ketakut aja maksudnya. Itu kejadiannya kapan? Tahun berapa? 2011 ya. 2011 apa? Jadi setiap abis kejadian kayak gitu pasti kalian ikut berpartisipasi nguburin ya? Enggak juga, itu mah saya doang kayaknya waktu itu mah. Dia baik ya, tawuran baik. Pernah nggak nih abis ngebunuh terus lu kayak dimimpiin gitu lah sama korban yang lu bunuh? Kayak tadi kan lu udah bantuin ngubur, malamnya lu udah datengin sama dia. Kalau itu sih enggak sih, lebih ke nyium bau di orang aja tuh yang udah meninggal tuh. Bener itu adanya? Iya, nyium baunya waktu mau ke kamar ya waktu itu jam 2 pagi. Perasaan lu apa tuh? Ya mungkin dateng kali gitu doang paling. Takut nggak lu? Maksudnya kagak lah, gak lagi juga dia nggak bisa nyentuh saya kan. Oh. Kalau dia bisa nyentuh saya ajak ngopi dah pokoknya. Maksudnya kan dia nggak ngeliatin juga kan. Setan kopian lu ajakin ngopi. Itu ada sih Kak. Yang lebih besarnya ada di rasa takut. Kepuasan ada. Kalau ngerasa nyesel enggak sih. Belum di saat itu. Lu orang bukan sih? Itu belum di saat itu. Kayak takutnya tuh lebih besar dari kesenangannya ketika udah di Kepuasan rumah. hatinya Iya, ya. ketika udah di rumah, kayak udah di rumah baru mikir kayak waduh, ini bakal kena kasus atau diusut atau seperti apa dari mereka. Cuman dari yang udah-udah kayak jarang yang sepanjang itu, kecuali dideteksi lewat kamera CCTV atau apa mungkin ya. Jadi apapun konsekuensinya kalian tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Caranya gimana sih biar orang tua nggak tahu tuh gimana? Kalau anak sekarang kan mungkin tawuran apa ya, kayak di jalan tuh seada-adanya aja. Kalau dulu kan kita kayak masih mikir dulu ya, maksudnya ini nih lagi aman apa enggak, atau lihat kondisi juga sih. Terus kalau ini kita udah tahu jalan-jalan potongnya. Kalau anak sekarang kan enggak, rame biasanya dari sana sampai sini rame nih, udah aja di jalan. Itu kalian lebih banyak tawurannya daerah mana sih? Kan kalau sekarang nih di Manggarai, kejadiannya Pulau Gadung. Kalau waktu itu di Pondok Rajak tuh sering tuh, sama Jalan Baru, Kebon Pedes. Di mana sih tuh? Sama di Yasmin juga, di Bogor jatuhnya itu mah. Emang di Bogor ada preman ya, ada tawuran ya? Bukannya banyak peyem? Bogor mah Peyem apa ya? gue. maksudnya? Di Bogor juga banyak. Anak-anak STM tuh kan gila-gila di Bogor mah. Dulu mah ya, dulu nggak tahu sekarang mah. Emang kamu sekolah di sana? Asli sana? Daerah Bogor juga sekolahnya. Jadi tawurannya di sana ya? Dulu kan sering main juga ke rumah teman, awal dari main rumah teman tuh keluar tuh. Main yang tadi dibilang, maksudnya
gara-gara kepepet mulai dari situ tawuran. Iya, awalnya main rumah teman, ujung-ujungnya mainin nyawa orang nih, ikan. Gilingan. Kalau saya di Jakarta Timur. Di mana Kak. itu? Di sekitar Pulau Gadung, Manggarai dan sekitarnya ya. Iya, Pulau Gadung pernah di Uki, Batan Layang situ. Pernah nggak kamu lagi tawuran gitu, terus kamu ngebacok orang nih, tapi nggak luka orangnya? Pernah. Pernah. Itu bagian dari tujuan awal, kayak kalau dia nggak lari, ya kita harus kenain satu. Iya, maksudnya pas kamu bacok gitu, Iya. dia nggak keluar darah, jadi kayak punya ilmu kebal gitu, pernah nggak nemu Nggak gitu? pernah Kak, soalnya saya baru bacok satu, yaitu yang si kena luka di paha itu. Iya, saya juga ya nggak berani-berani banget sih ikut Gak sampai berani-berani depan. banget, tapi lu tawuran, gimana sih? Itu tantangan sendirinya Kak, ngelawan ini nih, Ngelawan apa? diri sendiri. Oh gitu. Nih enak gak nih buat hari ini kita jalan ke jalur. Wah kayak gue nggak pede, cuman tuntutan keras. Oh, udah mau nggak mau, jadi jalan di sana grogi. Kalau yang itu lagi klimaks-klimaksnya sih Kak, saya sampai makan korban gitu. Itu ya, berarti kepuasannya seperti itu. Iya. Pernah nggak kamu lagi di jalan gitu kan, kamu kan sering ikut tawuran, terus ada yang ngeliat kamu nih dendam gitu sama kamu, terus kamu langsung itu disilet atau apa? Alhamdulillah enggak sih Kak. Nggak pernah ya. Jangan sampai deh. Berarti lu masih terselamatkan ya. Iya. Terus kalau tawuran kamu tuh bagian mana? Penyerang atau mana? Penyerang, bertahan atau pasrah? Wah kalau itu udah inian Kak, semakin tinggi kita kan saya ikut tawuran di lingkup sekolah ya. Jadi kayak di kelas 1 atau gimana baru masuk ya ada tataran sendiri untuk seenggaknya lu nggak di depan tapi lu berani, kayak lu ngebuat mereka musuhnya gentar lah apa takut. Nah tahapan selanjutnya kayak ya berkembang sendirinya gitu dari rasa pribadinya, wah gue udah harus ini nih agak lebih berani, dan di tingkat akhir ya udah lebih gila. Jadi semakin lu terdepan, semakin lu maju duluan dan semakin lu banyak ngebacok orang, itu jiwa lu semakin Saat ini merasa seperti itu ngerasa sih seperti Kak. itu ya. Terus kan lu nih terkenal nih di sekolah ya kan, suka tawuran gitu kan. Tuh pada cewek-cewek gimana kalau lu? Oh tuh tukang tawuran tuh gimana? Enggak sih, sekolahnya di yang Ini ya, mayoritas STM cowok, ya? iya, Kak. Ya. Jadi kayak enggak STM kan ya, kalau Iya, di Jakarta kan STM ya, rata-rata sekolah STM, mesin gitu jadi kan ya. Jadi nggak ada cewek ceweknya iya, ya? minoritas paling cowok semua. Itu lu ngebutek mata ngeliat laki-laki semua? Soalnya balik lagi tujuan Kak, udah tujuan lo? mau semua di sekolah kayak ada keinginan besar di situ, kayak Cuman mau tawuran doang? Enggak nikmatin tawuran doang, cuman kayak ya bentuk nikmatinya salah satu ada di tawuran, nongkrong. Dan merasa keren lah Iya, ya, buat diri kehidupannya, lu keren gitu iya, ya. Kak, buat cewek belum sih. Terus pernah nggak lagi tawuran gitu, kelompok kalian tuh ketangkep gitu, terus digiring ke kantor polisi gitu? Kalau dari yang pihak kita nggak ada sih, mungkin dari yang Teman-teman? sebelah ada. Kalau kita kan pada cabut semua tuh, bawa motor udah kayak kesurupan pokoknya dah gitu mah. Alhamdulillah nggak pernah Kak, kita berhasil lari dari, soalnya itu di jalur yang udah familiar juga. Yang kalian udah menguasai, Iya. kapan ada razia, kapan enggak gitu Iya. kan ya. Alhamdulillah. Terus kalau lu terluka nih, lu pernah terluka nggak sih selama tawuran gitu? Alhamdulillahnya belum sih Kak, jangan sampai lah. Oh, Jangan sampai juga, ya paling gitu kena tampulan dari warga, hukuman dari nah, mereka. kan lu kena tampol warga tuh, pulang bonyok-bonyok tuh muka lu Iya. ya kan. Ditanyain nggak sama bokap lu? Kalau itu lebih ke saya yang punya alasan tersendiri Apa ya, itu? di luar tawuran nggak mungkin kan saya ngasih tahu kalau tawuran, paling kayak ribut masalah pribadi atau apalah dengan Terus bapak lu percaya? ya dia mungkin percaya aja, intinya saya nggak mau mereka tahu kalau saya tawuran. Terus kalian udah tawuran ya, lu ngerasa diri lu tuh paling keren kah, paling jago kah, paling kebel kah? Lu punya ilmu kodam gak sih? Nggak ada kayaknya, orang biasa doang. Takut gak dibacok. Nggak ada sih, kayak semua sama sih kalau menurut saya mah. Jadi nggak ada, ya pasti nggak mungkin dong. Lu udah bunuh orang, apalagi lu abis potong kuping orang gitu kan, masa lu nggak ngerasa nih orang bakal takut nih sama gue nih gitu? Ya enggak, mungkin balik lagi sama-sama makan nasi. Itu kan posisinya kan ya karena lagi di jalan juga kan. Lagi emosian nih. Emosi. Terus sekarang masih suka tawuran nggak? Enggak sih. Sukanya apa? Jagain jodoh orang? Enggak dong. Terus
Sekarang lebih ke ya bantu orang tua aja. Hal-hal yang positif lah ya. Terus sekarang masih suka tawuran nggak? Atau masih ada yang suka ngajak-ngajak? Alhamdulillah udah nggak di lingkup yang kayak gitu kak. Temen juga udah beberapa ada yang punya kesibukan masing-masing, udah ngelupain itu lah. Mau ngelupain sih. Kenapa sampai memutuskan untuk udah gue nggak mau tawuran lagi gitu. Apa yang merubah hati kamu tuh untuk menjadi lebih manusiawi? Takut dosa atau takut mati? Takut lebih ke Apa takut di penjara? anak sih. Kalau misalnya kau punya anak ya lebih takut ke situ aja. Oh maksudnya. karma ya, jadi jatuhnya takutnya di karma ya. Takutnya ke anak ya kan. Jadi memutuskan untuk berhenti. Berhenti udah capek sih, sebenarnya capek sih. Lepas dari sekolah itu ya yang kegiatan tawurannya ada terus, jadi ya masuk dunia baru ya udah ke bawah suasana lagi. Balik lagi kan waktu di SMA juga saya ke bawah suasana. Jadi memang sekarang tuh lebih melakukan hal-hal yang positif. Positif. Oh, kamu udah married? Belum kak, si Nyari jodoh nggak? lagi nyari-nyari juga. Boleh nggak Cuman sama aku? belum masih jauh tuh kak. Kenapa? Paling buat ini sih saya mau Membahagiakan orang tua. orang tua lah. Harus Oke. kerja gimana. Kan setelah generasi lu nih, kan bakal ada anak baru nih. Itu lu ikut ospek nggak anak-anak baru untuk ikut tawuran? Setelah lulus dari SMA itu ya, Ah, udah. Kalau saya pribadi udah enggak kak. Saya soalnya udah sibuk dengan kuliah. Teman-teman ada beberapa yang masih kayak ngejalanin kulturnya di sekolah itu, jadi kayak masih nanganin. nggak pas lu masih sekolah, kan pasti ada anak baru tuh. Itu jalan kak, jalan Lu masih terus. lu tatar mereka. Iya, kayak ngulangin apa yang saya alamin di semester awal sekolah. Kayak itu berputar terus kak. Makanya harusnya sih udah dihilangin kultur-kultur kayak gitu tuh. Jadi begitu ada anak baru, lu lah ya kepala pecongnya ya, Iya. yang paling depan ya, barisan paling depan ya. Di manajemenin gitu. Gimana sih? Tawuran ada manajemen nih ya kan, hari gini astaga. Itu jadi lu merasa hebat aja ya di depan adik-adik lu ya, adik-adik kelas lu ya. Terus sekarang lu kan udah meninggalkan itu semua, terus teman-teman lu yang sekarang itu lu masih berkabar nggak sama mereka gitu? Ada Atau mereka masih tetap berkecimpung tapi lu udah enggak seperti itu. Terus lu ada saran nggak buat mereka gitu? ada sih kalau untuk teman masih, terus kayak yang tadinya musuh kita Jadi jadi teman. teman. Gitu. Jadi nongkrong bareng gitu. Kalau buat saran ya ke yang anak-anak sekarang, Iya. kayak tawuran tuh kan dibilangnya kadang buat cari jati diri ya. Tapi kalau menurut gue pribadi sih kayak nggak usah lah lu kayak gitu-gitu, cukup lah maksudnya. Iya. Terus Capek-capekin diri juga. maksudnya maaf nih, kata lu mencari jati diri ya. Jati diri itu gua tanya lu mendapatkan itu nggak? Enggak sih, Nggak ada ya? enggak. Bukan jati diri, gua rasa nyari mati ya, gua rasa ya. Sebenarnya Tawuran ya. ya namanya anak muda ya, kita nggak tahu kan. Terus sekarang masih pernah ada yang masih ngajak-ngajakin tawuran nggak? Udah nggak ada mungkin, kayaknya udah lost kontak juga. Sekarang tinggal 3 orang tuh yang benar-benar ini mah jadi teman baik lah. Terus sekarang penyesalannya ada nggak? Setelah melakukan Paling kayak nyesel aja dulu yang dilakuin itu. ngerasa kayak dosa nggak, takut karma nggak? Dosa ngerasa itu juga ketakutan saya di kayak ngerasa nggak ada faedahnya tuh ketika mikirnya kalau keluarga ada yang jadi korban sama kayak korban yang saya buat gitu. Wah, Nih, berat kalau juga tuh kak. kalau suatu hari apa yang lu perbuat sekarang ini terjadi sama keluarga lo nanti, anak lo, itu apa yang bakal lo, perasaan lo seperti apa? Yang pasti ini ya sedih, kayak kecewa sama diri sendiri aja. Makanya udah mulai dari sekarang udah kayak ngerasa yang dulu apa yang saya lakuin nggak ada faedahnya. Mudah-mudahan udah harus bisa ngepola anak lebih baik lah, jangan sampai sama kayak gitu. Oke, nah gue mau tanya dong saran buat anak-anak zaman sekarang yang masih suka-suka tawuran gitu apa? Ya itu udah harus dihilangin aja lah, jangan jauhin dari keinginan seperti itu, kayak nggak ada faedahnya juga. Ntar ketika itu korban adalah keluarga, rekan dekat, pasti ngerasa sedih juga. Kayak takutnya lagi kan dulu bisa aja mati di dalam situ. Kamu ngomongnya yang semangat tuh. Oh, udah malas juga nginget-nginget. Yang masih buat tawuran ya anak-anak sekarang ya, kayak
lebih ke udahlah, lu jangan buang waktu lu buat kayak sekedar hal-hal yang nggak penting. Misalnya lebih baik lu bikin hal yang kreatif, lu punya bakat atau apa itu lu kembangin jadi lebih berguna juga buat orang. Inilah namanya preman yang tobat. Jadi sekarang udah mau hidup lebih baik aja ya. Oke, itulah tadi ya kan pengalaman dari seseorang yang pernah mengalami tawuran, ngebunuh orang, ngiris kuping orang, tapi sekarang dia udah melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih ya, mudah-mudahan kamu seterusnya ke depannya akan tetap menjadi orang yang baik. Amin. Ya, jangan mengulangi semuanya itu. Sekeren deh gue. Oke, pokoknya ambil aja yang positif-positifnya, yang negatifnya jangan ditiru. Oke, sampai jumpa lagi bersama aku Kristi di One on One.